Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat yang ke-16, surat An-Nahl, surat Lebah, ayat yang ke-97 yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kami jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yaitu nikmat kehidupan yang baik. Nah, di ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97 itu menyampaikan bahawa Dia akan memberikan kehidupan yang baik kepada hamba-hambanya. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, salah satunya kitab tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir, yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Di dalam nukilan-nukilan pendapat yang beliau cantumkan di dalam kitab beliau itu, sebahagian para ulama menafsirkan ayat 97 dari surah An-Nahl, kalimat kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, di antara penafsirannya adalah kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang bahagia. Apa kehidupan yang bahagia kau maksudnya Bapak Ibu? Kehidupan yang penuh berkah, kehidupan yang orang yang menjalaninya jalani dengan tenang,
hatinya tenang, walaupun terkadang kehidupannya tidak senang. Kini banyak orang yang menyamakan antara tenang jo senang, bu. Menyamakan antara senang jo bahagia. Menyamakan antara senang dengan sakinah. Itu adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat. Karena kita cari, banyak kita perhatikan, kita baca di berita-berita atau mungkin terjadi di sekitar awak, orang yang Allah berikan nikmat harta, jabatan tinggi, kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat, malah tidak bahagia, tidak tenang hidupnya, bahkan pelariannya ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, bu, haratonya saking banyaknya, paniangnya mabihan. Kalau awak bapak ibu paniang mana? Mencarinya, kalinya paniang mabihan. Ada orang profesinya hanya main-main bola saja, bu. Hanya dalam tanda kutip, ya. Tapi gajinya sehari 3 miliar, bu. Indak 10 tahun dah sehari 3 miliar. Berarti setahun lebih gajinya, haratonya 1 triliun. Bayangkan. Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah kehidupan yang baik itu sekali lagi tidak ada kaitannya dengan harta yang banyak, tidak ada kaitannya dengan jabatan yang tinggi, tidak ada kaitannya dengan kedudukan yang terhormat. Setiap orang akan mendapatkan kehidupan yang baik itu selaginya memenuhi syarat-syarat. Nah, kalau boleh kita jabarkan Bapak Ibu ayat 97 surah An-Nahl, bahwasanya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh berkah, kehidupan yang bahagia itu akan didapatkan, akan diberikan oleh Allah setidak-tidaknya ketika kita memiliki 3 hal. Ingat-ingat Ibu bara 3. Di terakhir nanti ada ujiannya. Yang pertama, berkahnya kehidupan seseorang, tenangnya hatinya, bahagia hidupnya, tergantung sejauh mana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kedekatannya dengan Allah. Sejauh mana kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ma dalilnya? Dalilnya ayat tadi. Kata Allah, siapa yang berbuat amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang beriman, kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Kau dalil. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda kepada Bilal, lai kenal ibu jo Bilal bin Rabah. Lai kenal, bu? Lai kenal? Lai, di mana kenalan? Tahu ibu ya? Tahu. Kalau tahu bisa jadi dengan membaca, bisa jadi dengan mendengar kisah beliau, walaupun kita tak sempat kenalan secara langsung, kerana beliau adalah sahabat Nabi. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, dikenal sebagai muazzinnya Rasul. Nah, artinya di setiap waktu salat, beliau kolah salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk mengumandangkan azan.
Bahkan ketika penaklukan kota Makkah, Bapak Ibu, Bilal itu disuruh oleh Nabi naik ke atas Kaabah. Naik, panjangnya Kaabah tu naik, beliau ke atas. Di atas Kaabah itulah beliau azan. Kecik Nabi kepada Bilal, ya Bilal, aqimis salah arihna biha. Dalam riwayat lain, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, berikanlah ketenangan kepada kami dengan salat. Artinya Bapak Ibu, wahai Bilal, kumandangkanlah azan supaya setelah itu kita bisa melaksanakan ibadah salat, supaya kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Dalam hadis lain disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dan dijadikan penyejuk mataku itu atau sesuatu yang aku cintai dan aku sukai itu adalah yaitu melaksanakan ibadah salat. Kini Bapak Ibu, pertanyaannya, ibadah salat contohlah salah satu ibadah utama dalam Islam. Lain tak selama yang kita kerajakan selama ku memberikan efek positif ke diri awak. Lain tak tanang hidup kita, lain tak bertambah keberkahan hidup kita. Ada tak kita menikmati proses pelaksanaan solat itu Bapak Ibu, walaupun terkadang pelaksanaannya cukup lama. Kalau ada sebuah kisah, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita. Ada seorang mahasiswa Mesir, mahasiswa Indonesia, Bu, kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Nah, beliau kinilah jadi dai yang cukup terkenal di Indonesia. Kalau bos sabut namanya, mungkin Bapak Ibu tahu, Ustaz Hanan At-Taqi. Beliau asli orang Aceh. Nah, tapi dakwah beliau tinggal kini di Jawa Barat, di Bandung kalau tidak salah. Beliau adalah mahasiswa Al-Azhar, hafiz Quran. Banyak berajar jo syekh-syekh, jo guru-guru Quran di Mesir itu. Cerita beliau, ketika datang bulan Ramadan, beliau hobinya mencari-cari masjid yang bagus imamnya. Nah, yang rancak bacaannya, bagus suaranya. Beliau pindah-pindah malam kini di situ, malam kini di situ. Itu kebiasaannya. Nah, suatu kali beliau direkomendasikanlah oleh gurunya untuk bisa salat tarawih di masjid itu. Maka beliau ikutilah gurunya itu. Beliau ikuti saran gurunya. Nah, kebiasaan di Mesir itu, Bapak Ibu, normalnya, standarnya, salat malam di Mesir itu bacaannya 1 juz. Lagi pernah di masjid awak kau sajus salat tarawih, Bu? Alul lah. Kau dicuba besok kau. Ada diusulan ke Imam Wa'ah. Kalau di awak standarnya salat tarawih setengah jam lewat, seperempat juz, itulah lama tu. Kalau di situ tidak, standarnya yang biasa itu 1 juz 1 malam. Ada yang melaksanakannya 11 rakaat je witir, ada yang melaksanakannya 23. Ya samalah jawab, ada perbezaan itu biasa. Tapi bacaan solatnya rata-rata 1 juz dalam 1 malam. Dan itu yang dalam pikiran beliau, kamu saji, ya saju semalam.
Tapi ternyata Bapak Ibu, masjid itu adalah masjid markasnya para penghafal Quran. Ternyata dalam satu malam itu bacaan imamnya dalam pelaksanaan tarawih dan witirnya 15 juz. Berapa? Mendengar salam gigi lutut Bapak Ibu. 15 juz semalam. Lama. Sampai-sampai beliau ceritakan hampir tidak sempat untuk sahur. Dek lama tu. Hampir menjelang subuh baru selesai itu salat. Nah, lah selesai pelaksanaan itu, lah selesai pula solat subuh. Beliau perhatikan, ada salah seorang jamaah yang hadir itu seorang bapak-bapak yang lah cukup sepuh usianya, lah tua lah itu. Tapi nyo tenang saya melakukan solat. Tak ada gelisah, tidak ada mengeluh segala macam. Penasaranlah mahasiswa ko, bertanyalah beliau kapak tadi, mohon maaf Pak, apa hafiz Quran? Indak. Apa mahasiswa pernah dulu belajar di Al-Azhar? Indak. Nah, baku apa ambo cali apa ku solat tarawih mau boleh juz tanang zen. Usialah mulai sepuh, indak lo hafiz Quran, indak pulo ponomonyo lulusan Al-Azhar, bukan orang yang beraja di pendidikan agama, tapi kok bisa begitu menikmati solat yang begitu lama. Ambo yang masih muda, alhamdulillah hafiz Quran, beraja pula di Azhar, tidak bisa melakukannya. Apa kecek bapak-bapak tadi? Beliau menjawab dengan senyuman, dengan bahasa yang sangat lembut. Ananda, kata beliau, aku salat dengan hatiku, sedangkan engkau salat dengan kakimu. Saya paham ibu-ibu maksud. Aku salat dengan hatiku, sedangkan engkau salat dengan kakimu, mengandalkan fisik. Sama jawab bapa ibu-ibu. Ibu-ibu lah yang dari awal mengandung, kemudian melahirkan, kemudian mengasuh anak. Menangi anak tengah malam, kita gendong. Siang pun seperti itu juga digendong kian kemari. Kalau seandainya yang ibu andalkan fisik saja, tapi tidak ada hati, taluk dah ibu ngerajokan? Mustahil, Bu. Tapi kelebihan Allah berikan kepada kita orang tua, apalagi ibu-ibu, Allah titipkan rasa cinta kepada kita terhadap anak awak sendiri, sehingga kita mampu melakukan yang kalau dalam keadaan normal mungkin kita nak mampu melakukan. Nah, artinya Bapak Ibu, dari cara pertama kalau ingin mendapatkan ketenangan hidup itu, dekatkanlah diri kepada Allah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin bagus kualitas ibadahnya, maka insya-Allah ketenangan batin dan keberkahan hidup itu otomatis akan dapatkan. Walaupun kehidupannya sederhana, tidak bergelimang harta dan jabatan. Tapi sebaliknya kata Allah dalam surah Taha ayat 120. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, dari syariatku, dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan dia di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Jadi itulah jawabannya Bapak Ibu. Kok ada orang yang hartanya banyak, kemudian jabatan tinggi, kehidupan terhormat di tengah-tengah masyarakat,
Tetapi bakok tak dapat ketenangan, kebahagiaan, maka malah pelariannya ada yang ke narkoba, ke pergaulan bebas segala macam, bahkan sampai ke bunuh diri. Salah satu jawabannya kerana berpaling dari syariat Allah. Terpaling dari syariat. Yang disuruh Allah tidak dilakukan, yang dilarang malah itu yang dikerajukan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bisa berkah dan tanangi duit awak itu ketika kita lain namuh dan bisa qanaah dengan nikmat Allah dan redha dengan ujian Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'a Allah bima atah." Sungguh beruntunglah seseorang yang masuk Islam, yang beragama Islam, kemudian diberikan rezeki yang secukupnya dan dia mampu merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah kaji patangku Bapak Ibu tentang masalah syukur. Kadang awak terlalu fokus mencari nikmat yang didapatkan orang, tetapi lupa jo nikmat yang lah Allah hadiah kau. Sehingga kita acuk mencari kadang katih, mencari orang yang hartanya lebih banyak, mencari orang yang jabatannya lebih tinggi, mencari orang yang kehidupannya lebih senang, sehingga timbullah iri hati, yang ujung-ujungnya iri hati itu menyebabkan tak tanangi duit kita. Bahkan Nabi sampaikan dalam hadis beliau, kalau seandainya manusia itu Allah hagih ameh sebanyak lambah, kuadu lambah, kemudian Allah panuhi lambah tujuh ameh, dia giahkan kecil orang, niscaya manusia itu tidak akan puas dan akan minta satu lembah yang kedua. Tak puas-puas. Ada orang dia tak puas di dunia, kok mengumpuan rato seterih. Tak cukup-cukup dia. Sehingga yang anehnya bu, nyu bangun rumah di situ, tapi nyu tak sempat menikmati. Yang menikmati siapa? Pembantunya. Di tiap rumah tu ada lotonya cik-cik. Siapa yang makai? Pembantunya. Nyu malah pani yang memikirkan perusahaan segala macam. Nah, kita bukan anti dengan orang berharta, tidak. Sekali-kali tidak. Karena Islam menyuruh kita ke giat bekerja. Dengan harta kita bisa berjuang sebaik-baiknya salah satunya. Tapi jangan jadikan harta sebagai patokan utama dalam hidup. Satu kali ada kalau cerita kisah nyata terjadi di Pakistan. Ada seorang miskin, ada seorang pejabat, seorang penguasa lah di negeri itu. Kecek si miskin kau ke pejabat de sanang mana duit apa? Jo harato jo jabatan apa? Makanan nan ingin bisa dibeli, minuman nan suko bisa disediakan, keinginan-keinginan bisa capek dikabulkan. Ambo miskin susah, tidak bisa menikmati. Beruntulah duit apa? Kira-kira meritulah kalau awak bahasakan je bahasa kita Bapak Ibu. Nah pejabat tadi, penguasa tadinya diam saja. Nyo tak jawab, nyo tak komentari. Tapi nyo sampaikan, nanti malam ambo undang kau makan di rumahmu. Paralah kesenang hati si miskin tadi, dapat undangan dari pejabat di rumahnya sangat mewah, dan nyo yakin hidangannya akan luar biasa. Malamnya datanglah si miskin tadi, ternyata batu Bapak Ibu,
Dibawalah ke ruang makan, di meja yang lumayan gadang, lah terhidang di situ begitu banyak makanan minuman yang selama ko jangankannya pernah makan minuman caliak pun pernah. Luar biasa. Sediakan cik kursi situ. Persilakan duduk. Ketika duduk, dak sengaja mendongak kata. Tanya tua yang nyocaliak Bapak Ibu, ada pedang di atas kepalanya. Pedang tu tagantuang. Tagantuangnya bukan jo tali nan kuek nan kareh ndak, jo banang. Yang murah putih. Kok jatuhlah pedang itu, putihlah dia juga. Akhirnya nyusurik ke belakang balik, ndak jadi duduk di tempat itu. Bertanyalah orang kayu tadi, pejabat tadi, bakok nak jadi duduk, silakanlah duduk, nikmati makanannya lama, minumannya menyegarkan, luar biasa, silakan. Kecik si miskin tadi, Pak, berapa luambo bisa menikmati makan minum ko sedangkan di atas kepala ambo ada pedang yang seketika jatuh bisa membunuh hampa. Ndak tanang. Bakal tanang ibu. Ada pedang di atas yang membahayakan. Lalu yang terjadi, barulah saat itu pejabat itu mengatakan, itulah yang ambo rasakan tiap hari. Harato yang kau caliak banyak, jabatan tinggi, hanya kau caliak dari luar. Sedangkan tiap hari ambo nak merasakan ketenangan. Bakal menitu kawan-kawan ambo, kenalan-kenalan ambo, sampai ke anak-anak ambo. Tiap hari berbuat rencana supaya ambo ko bisa lapih dari jabatan ko. Ini yang dapatkan. Bahkan mereka berani memasukkan racun ke makan minum ambo. Tiap hari. Pak tanang idik meritu. Lalu kecik beliau, kau orang miskin tadi, bersyukurlah engkau. Walaupun kehidupan sederhana, tetapi masih bisa jalankan kemari dengan tenang. Kehidupan tenang. Dan tak ada orang yang mengganggu, yang iri dengki dengan engkau. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah hebatnya qanaah. Qanaah, merasa cukup jo apa yang Allah hadiahkan kini. Merasa cukup itu bukan berarti kita bermalih-malihan, tidak. Tapi yang Allah kita usahakan dengan kerajo kareh, ternyata hasilnya seikonya. Kita ucapkan alhamdulillah, kaulah rezeki terbaik yang Allah hadiahkan kau. Maka di saat kita mampu mengikrarkan di hati perasaan qanaah itu, insya-Allah Allah akan berikan kebahagiaan, keberkahan dan ketenangan batin dalam diri awak. Tapi kalau pandangan awak kateh setarui, merasa diri kau kurang, orang dan berlebihan, orang yang lebih senang, maka biasanya ketenangan hati itu jarang didapatkan. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa kita bahas adalah ketenangan batin itu akan kita dapatkan dengan ringannya tangan awak membantu orang lain. Banyak orang menyangka Bapak Ibu, kebahagiaan hidup itu nyo dapatkan dengan ketika nyo dibantu oleh orang, ketika nyo ditolong oleh orang. Pernyataan kau tidak sepenuhnya salah. Karena memang ada di saat-saat tertentu ketika kita butuh, kemudian ada orang yang menolong awak, kita bahagia, kita senang. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya kebahagiaan membantu orang lain itu, apalagi di saat orang-orang yang begitu sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan awak, kebahagiaannya lebih dibandingkan dengan kebahagiaan orang yang dibantu tadi.
Mungkin bapa ibu pernah merasakan momen-momen saat-saat dia ketika ada orang datang kau, atau mungkin nyo tak datang tapi awak calik kehidupannya susah. Tuak makan susah, untuk uang sekolah anak ndak ada. Nyo datang ke awak, atau kita sendiri yang datang, kita bantu jual harta kita yang ada, yang kita miliki. Berurai ia matonyo, menangisnya mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang saat itu pun kita menangis ya ibu. Tapi bedanya tangisan itu bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan kebahagiaan. Jadi orang menangis ke ibu-ibu, jawab kami, tak selamanya menangis kau menunjukkan kesedihan. Tangis kau banyak macam. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar, dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, itu membagi tangisan itu lebih 10 macam. Setidak-tidaknya tangisan itu ada dua. Ada tangisan kesenangan, ada tangisan kesedihan. Dan itu bisa dirasuat. Kalau tangisan, pernah ada ibu-ibu ketika menangis dirasuan ayam mata tu angin atau dingin? Angin atau dingin? Angin. Kalau angin yang dirasakan tu biasanya tangisan kesedihan. Tapi kalau sajuk yang kedua, yang dua tu, ada ayam mata nan dingin, ada ayam mata nan angin. Biasanya kalau tangisan di awak sedih sedang berduka tu angin. Sedangkan kalau ayam matanya keluar ketika kita bahagia, menangis awak gara-gara anak akhlaknya baik, prestasinya bagus. Kadang kita menangis, biasanya ayam mata tu rasanya dingin. Menangis orang yang kita bantu tadi, saking bahagianya, saking senangnya, nyo dapat pertolongan, ditolong oleh Allah melalui kita dengan pertolongan yang tidaknya duga-duga. Di saatnya menangis, kita pun kadang menangis, tapi beda tangisannya. Di saat itulah tangisan kebahagiaan yang kadang kita tidak tahu bah kok bisa kita menangis. Bah kok bisa sesenang itu hati awak. Bah kok bisa sebahagia itu hati kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Rahasianya Bapak Ibu. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi dia mau menolong saudaranya. Di antara bentuk pertolongan Allah kepada hambanya itu, yaitu Allah jadikan kehidupannya berkah. Dan salah satu ciri orang yang penuh berkah hidupnya, dia tidak hanya bisa memperhatikan kehidupan diri dan keluarganya, tapi bau sau pulonyo, pacaronyo bisa memperhatikan orang sekelilingnya sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu. Nah, sebagai penutup, kau ada kisah Bapak Ibu. Bo, kalau mengaji kau acok baca itu. Banyak menyampaikan kisah-kisah nyata. Karena biasanya awak kau lebih banyak ingin cerita. Dalam Quran sendiri pun ayat-ayat tentang kisah-kisah itu lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat tentang hukum. Sebuah kisah terjadi di salah satu negeri di negara barat itu, di Amerika. Kisahnya bukan kisah orang Islam, bukan. Kisah dua orang perempuan non-Muslim yang seorang perempuan muda kerja di perusahaan, jabatannya tinggi, gaji tinggi. Kemudian seorang ibu yang kerja pula di perusahaan yang sama, tapi kerjanya cleaning service, tukang bersih-bersih. Nah, si perempuan yang muda go, memang jabatannya tinggi, gajinya banyak, kehidupannya senang, tapi banyak masalah ko, tidak bahagia, tidak tenang. Suatu kali ketika dia masuk ke kantor tu, sobok lainnya jo ibu.
yang kerajo sebagai cleaning service itu. Nyo caliak urang go. Memang ibu ko sederhana penampilannya, kerajonya tukang servis, cleaning service, tetapi dari lawik mungkonyo. Lawik mungko orang yang menjalani hidup jo tenang, bahagia kelihatan. Karena lawik mungko aku tak bisa berutul. Senang, sedih, duka kita tu biasanya tergambar dari lawik mungko. Nyo hampilah ibu-ibu tu. Bertanyalah bu. Bocah lihat ibu dari lawik muka ibu orang yang bahagia itu, orang yang tenang menjalani hidup. Padahal ibu pekerjaan ibu sangat sederhana, kehidupan pun mungkin sederhana dengan gaji yang sederhana. Sedangkan ambo jabatan tinggi, gaji tinggi, tapi banyak dan rusuh daripada sana. Rasionya bu. Si ibu tadi tersenyum. Ceritalah nak, dulu ambo punya suami. Kami tak punya anak. Berdua kami jalani hidup bahagia, senang. Kemudian tiba-tiba suami ambo meninggal. Runtuh dunia ku rasanya. Barik kehidupan ku. Susah terasa dia. Ambo murung setari. Tak bahagia, tak tenang. Kemudian suatu kali berjalan ambo bersoboklah ambo dengan kucing. Kumuah, kumal, kuruh sedang mencari-cari makan di tong sampah. Kemudian dek kasihan ambo bawa lah kucing tu pulang, dimandikan, diobati, dikasih makan. Beberapa hari setelah itu yang awalnya kumal jadi berhasil. Yang awalnya kuruh lah gapuak. Yang awalnya sakit lah sehat. Tiba-tiba dari apa yang merasakan, tiba-tiba rasa bahagia yang menyusup ke hati ambo dengan bahagia yang alun pernah merasakan selama. Bahagia, tanam, dek gara-gara memelihara kucing. Awak tak bahas kucingnya dulu ibu. Yang kita bahas adalah bagaimana berkahnya ketika kita membantu makhluk-makhluk Allah. Kalau seandainya Allah titipkan kebahagiaan, ketenangan kepada seorang perempuan tua non muslim, dek gara-gara memelihara kucing si kuat, bahagia hidupnya, tenang hidupnya. Lalu bagaimana kalau seandainya yang kita bantu adalah seorang muslim yang membutuhkan, yang beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan lebih membuat kita kehidupan awak penuh berkah. Jadi betul lah kecik hadis Nabi tadi Bapak Ibu, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi dia mampu dan mau menolong saudaranya. Maka carilah yang bisa kita bantu di masyarakat awak. Mungkin bisa bagi awak yang punya waktu terjun jadi pengurus masjid, misalnya, pengurus musalla. Kan tak banyak orang yang berminat. Jabatan-jabatan atau kegiatan-kegiatan sosial kan tak banyak orang minat. Yang tak bergaji, yang tidak ada pengaruhnya, hebat benar kerja awak tak akan naik jauh jabatan dah. Tak akan tambah jual ratus dah gitu. Jauh jabatan itu. Kegiatan-kegiatan sosial. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita mau menyumbangkan sedikit tenaga, waktu, pemikiran awak, bahkan harta yang kita miliki untuk membantu sesama makhluk Allah, apalagi membantu sesama muslim, meringankan beban kehidupan mereka sesuai dengan kemampuan kita pula, insya-Allah Allah akan berikan bantuan ke awak. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukan. 3 hal tadi Bapak Ibu, kita ulangi balik. Yang pertama, keberkahan hidup itu didapatkan dengan menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Yang kedua, keberkahan hidup itu akan kita dapatkan ketenangan itu
dengan qanaah, rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kau. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan dan ketenangan akan kita dapatkan dengan nama meringankan tangan membantu saudara-saudara kita dan lain. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuknya, pertolongan dan taufiknya sehingga kita mampu melakukan yang tiga hal tadi, sehingga kita betul-betul berhak menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sadonyo. Mudah-mudahan Allah berkahi sesuai dengan doa yang Nabi sampaikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Mulai dari salat subuh, kemudian zikir doa, tambah pula mendengarkan pengajian. Semoga Allah berikan keberkahan di waktu subuh untuk kita yang hadir pada saat kini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.